video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak, saya dari Prodi Pendidikan dan Otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang komponen dari sistem diferensial atau yang ada di depannya gardan. Nah, sistem diferensial itu adalah sistem pembeda gaya di komponen mobil. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video. Diferensial adalah salah satu komponen penting dalam sistem transmisi kendaraan. Fungsinya adalah untuk membagi tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda. Terutama saat kendaraan berbelok tanpa diferensial, roda akan berputar dengan kecepatan yang sama, yang dapat menyebabkan slip atau kehausan pada ban. Oleh karena itu, keberadaan diferensial sangat vital dalam mendukung kenyamanan dan kestabilan berkendara. Diferensial terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk membagi dan menyalurkan tenaga ke roda. Berikut adalah bagian-bagiannya. Oke, yang pertama itu ada casing atau differential case. Itu adalah tempat seluruh komponen diferensial berada. Komponen ini terhubung dengan ring gear dan berputar bersama poros penggerak. Casing juga berfungsi melindungi bagian dalam dari kotoran dan kerusakan akibat benturan. Oke, yang kedua itu ada ring gear. Nah, pinion gear terhubung langsung dengan poros propeller dan berfungsi untuk meneruskan putaran ke ring gear. Nah, gigi-gigi pinion bersinggungan langsung dengan ring gear, mentransfer tenaga dari mesin ke sistem diferensial. Nah, selanjutnya itu ada side gear. Side gear terhubung langsung ke poros roda kiri dan kanan. Saat kendaraan berjalan lurus, side gear menerima putaran secara merata dari pinion gear. Namun saat berkendara berbelok, side gear akan berputar dengan kecepatan yang berbeda antara sisi kiri dan kanan. Nah, selanjutnya itu ada pinion gear. Nah, ini adalah roda gigi kecil yang berada di antara dua side gear. Nah, spider gear memungkinkan perbedaan kecepatan antara roda kiri dan kanan saat mobil berbelok. Tanpa spider gear, side gear tidak bisa berputar secara independen. Oke, komponen yang terakhir itu ada drive shaft. Drive shaft itu membawa tenaga dari transmisi atau transfer case ke diferensial. Tenaga ini kemudian didistribusikan ke kedua roda oleh sistem diferensial. Saat mobil berjalan lurus, tenaga dari mesin disalurkan melalui poros propeller ke pinion gear, lalu diteruskan ke ring gear. Karena mobil tidak berbelok, kedua roda belakang atau depan berputar dengan kecepatan yang sama. Dalam kondisi ini, spider gear di dalam diferensial tidak berputar pada porosnya sendiri, melainkan hanya ikut berputar bersama casing dan ring gear sebagai satu kesatuan. Namun, kondisi berubah ketika mobil berbelok. Saat menikung, roda yang berada di bagian luar tikungan harus menempuh jarak yang lebih jauh daripada roda di sisi dalam. Nah, artinya roda luar harus berputar lebih cepat. Disinilah peran utama diferensial itu bekerja. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diferensial. Diferensial hadir dalam beberapa jenis, yang masing-masing itu dirancang untuk kebutuhan dan kondisi berkendara yang berbeda. Nah, berikut ini adalah 3 jenis diferensial yang paling umum untuk digunakan. Yang pertama itu ada open diferensial. Open diferensial itu adalah tipe yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, terutama itu pada mobil penumpang biasa, yaitu mobil kayak mobil sedan, mobil Avanza gitu. Nah, sistem ini membagi tenaga secara merata ke kedua roda, namun memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda saat dibutuhkan. Nah, kelemahannya saat salah satu roda kehilangan traksi, misalnya karena tergelincir di lumpur atau es, tenaga justru akan lebih banyak disalurkan ke roda yang kehilangan traksi tersebut. Akibatnya, kendaraan bisa sulit bergerak maju. Nah, yang kedua itu ada limit slip differential atau LSD. Nah, LSD tersendiri adalah versi yang lebih canggih dari open differential yang tadi itu. Nah, sistem ini masih memungkinkan perbedaan kecepatan antara roda kiri dan kanan saat berbelok.
tetapi akan membatasi perbedaan tersebut jika salah satu roda kehilangan traksi. Nah, LSD ini biasanya digunakan pada mobil performa tinggi atau kendaraan yang sering melewati medan licin. Nah, dengan LSD, tenaga akan tetap tersalurkan ke roda yang memiliki traksi lebih baik, sehingga kendaraan tetap bisa melaju dengan stabil. Nah, yang terakhir itu ada locking differential. Nah, locking differential ini seperti namanya memiliki mekanisme pengunci yang dapat menyamakan kecepatan putar kedua roda, tidak peduli kondisi traksinya. Ketika diaktifkan, sistem ini mengunci kedua roda agar berputar secara bersamaan, sehingga sangat membantu dalam medan ekstrim seperti lumpur, pasir, atau bebatuan. Nah, jenis differential ini banyak digunakan pada kendaraan off-road atau truk berat karena memberikan traksi maksimum saat dibutuhkan. Namun, sistem ini tidak cocok digunakan di jalan beraspal saat berbelok karena dapat menyebabkan keausan ban dan komponen. Nah, selanjutnya itu adalah pengaplikasian diferensial. Nah, pada mobil harian, mobil sport, dan mobil off-road menggunakan tipe diferensial yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan yang dihadapi. Nah, untuk mobil harian umumnya menggunakan open diferensial karena cukup efisien untuk jalan raya dan penggunaannya normal. Nah, sementara itu mobil sport lebih memilih LSD atau limit slip differential yang mampu meningkatkan traksi dan stabilitas saat akselerasi tinggi atau menikung tajam. Sementara itu, kendaraan off-road menggunakan locking differential yang memungkinkan kedua roda berputar bersamaan untuk menghadapi medan ekstrim seperti lumpur, pasir, atau bebatuan, sehingga mencegah kehilangan traksi. Pemilihan jenis diferensial ini sangat berpengaruh terhadap performa dan kemampuan kendaraan di berbagai situasi. Nah, jadi diferensial adalah komponen vital dalam sistem penggerak kendaraan yang memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda, terutama saat berbelok. Tanpa diferensial, mobil akan sulit bermanuver dan berisiko mengalami selip. Oleh karena itu, diferensial sangat berperan dalam menjaga kenyamanan, kestabilan, dan keamanan saat berkendara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga penjelasan tentang diferensial bermanfaat dan menambah wawasan kalian di dunia otomotif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa belajar bersama kita. Sampai jumpa di next video. Bye bye.